Gak ada yang peduli dengan kalian, semua orang sibuk dengan masalahnya sendiri. Nah, mungkin ketika kalian melihat video ini akan merasa kaget dan heran ya, kenapa mas-mas ini tiba-tiba marah gitu. Tapi di sini gue bukan ingin memarahi kalian, tapi gue cuma ingin membagikan pandangan gue aja. Karena gue merasa masih banyak nih orang-orang yang takut melakukan sesuatu karena mereka merasa orang lain memperhatikannya, orang lain memikirkan dia. Misalnya nih, ketika kalian bermasuk ke dalam sebuah kafe seorang diri, kemudian memesan menu makanan atau minuman, lalu mencari tempat duduk yang enak, misalnya di pojokan nih. Tapi tiba-tiba kalian kepikiran, ke orang-orang kayak ngeliatin gue ya, apa ada yang salah dari diri gue? Apakah ada sesuatu di rambut gue? Atau apakah gaya berpakaian gue yang aneh? Padahal sebenarnya nggak ada yang salah. Yang salah adalah cara berpikir kalian. Nah, pernah nggak sih kalian mengalami hal seperti ini? Kalau pernah, maka di sini gue ingin mengingatkan kalian bahwa tidak ada yang benar-benar peduli dengan diri kalian, karena semua orang itu sibuk dengan masalahnya sendiri. Semua orang menjalani aktivitasnya sendiri setiap jam, setiap menit yang mereka lewati, sehingga pada akhirnya tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan. Mungkin mereka cuma peduli pada menit awal-awalnya saja. Ketika kita bermasuk ke dalam sebuah kafe, mungkin orang-orang akan melihat kita dan heran. Lihat deh orang itu, makan, minum, sendirian. Dia pasti orang yang sangat kesepian, wibu, nolep, nggak punya teman, bawa-bawa. Iya ya, kalau kita videoin dia nih, terus masukin ke TikTok dengan musik sedih ditambah kuat sedihnya, pasti bisa FYP nih. Iya ya, pasti nanti isi komennya, tuh kan, cowok kalau makan emang kasihan. Asli dah. BTW katanya MU dibantai 3-0 ya, sama Liverpool di Old Trafford. Lu sih, pelawak di ruku. Dan ya udah, setelah itu mereka akan sibuk dengan kehidupannya sendiri dan akan segera melupakan kalian. Atau contoh lainnya, pernah kasih kalian melihat orang yang jatuh dari motor misalnya. Terus ada orang lain yang menolong mereka, dan ternyata mereka juga tidak kenapa-napa. Dan kalian pun melanjutkan perjalanan kalian seperti biasa. Nah, apakah kalian akan memikirkan orang tadi atau kejadian tadi selama 24 jam waktu kalian? Kan enggak ya? Mungkin kalian cuma akan menceritakannya kepada teman kalian atau keluarga dekat kalian, dan setelah itu ya udah, kalian akan segera melupakannya dan fokus ke kehidupan kalian lagi. Nah, begitu pula yang seharusnya kalian pikirkan ketika kalian merasa orang lain memperhatikan kalian atau memikirkan kalian. Mungkin mereka cuma nggak sengaja aja melihat kalian, terus ya udah, mereka juga tidak akan terlalu peduli dengan apa yang kita lakukan selagi tidak mengganggu mereka, dan kita pun juga seharusnya tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Marcus Aurelius said, "Don't waste the rest of your time here worrying about other people unless it affects the common good. It will keep you from doing anything useful. You'll be too preoccupied with what so-and-so is doing and why and what they're saying and what they're thinking and what they're up to and all the other things that throw you off and keep you from focusing on your own mind." Tapi hal ini sebenarnya wajar terjadi dan mungkin dialami oleh semua orang, termasuk diri gue sendiri. Yang mana dalam psikologi itu ada namanya spotlight effect atau efek sorotan, yaitu sebuah situasi di mana seseorang merasa bahwa orang lain itu memperhatikan mereka daripada yang sebenarnya. Kita merasa bahwa kita adalah pusat perhatian dunia, bahwa bumi itu mengelilingi kita bukan mengelilingi matahari. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa setiap orang itu memperhatikan kita, setiap orang itu tahu perkembangan dan kekurangan kita, setiap senti baju kita yang kelebaran, setiap inci rambut kita yang panjang, dan setiap baju berbeda yang kita gunakan meskipun model dan bentuknya sama. Dan hal ini didukung lagi dengan faktor biologi kita sebagai manusia yang komunal dengan mental kawanan, di mana kita selalu merasa tidak enak, merasa terancam setiap kali kita berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Ketika kita datang ke kafe sendirian, sedangkan yang lainnya berdua, maka kita merasa malu, merasa tidak enak, merasa berbeda sendiri. Dan hal ini juga pernah gue alami ketika ingin mengisi bensin di SPBU. Yang mana waktu itu gue ingin mengisi Pertamax nih, biar bisa membantu pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara. Tapi setelah gue datang dan melihat orang-orang pada ngantri di Pertalite semua, mana sebelahnya kosong, gak ada petugas yang standby lagi. Akhirnya gue pun ikut nanti di Pertalite dan tidak jadi mengisi Pertamax tuh. Nah, hal ini kan sebenarnya tidak boleh ditiru, karena tujuan awalnya sebenarnya baik, tapi karena gue belum bisa untuk keluar dari mental kawanan tadi, hanya tujuan tadi gagal untuk diwujudkan. Itu pula dengan spotlight effect tadi. Kalau kalian terus lakukan, maka hal itu dapat mengganggu kesehatan mental kalian atau bahkan menunda ataupun menggagalkan impian atau tujuan yang sebenarnya kalian inginkan. Kalian pengen nge-gym nih, biar badan kalian bagus. Tapi cuma karena kalian takut gerakan kalian salah, terus dinilai bodoh oleh orang satu ruangan,
Hanya kalian terus menunda untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalian pengen melatih public speaking kalian nih, biar bisa mengalahkan Anies Baswedan. Tapi cuma karena kalian takut salah ngomong, terus digosipin oleh semua orang, akhirnya kalian takut untuk memulainya. Nah, hal ini kan bahaya gitu, karena bisa membuat diri kalian sulit untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, lalu gimana dong solusinya? Satu-satunya cara agar kita bisa terbebas dari mindset seperti itu, entah itu spotlight effect atau mental kawanan, adalah dengan berfokus pada diri kita sendiri. Terus berlatih dengan keras, belajar dengan giat, kembangkan skill dan kemampuan kita, tidur lebih awal, bangun lebih pagi, itu saja yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain berpandangan kepada diri kita, atau bagaimana mereka berperilaku terhadap kita. Fokus saja pada diri kita sendiri, terus tingkatkan dan kembangkan diri kita setidaknya 1% saja setiap harinya. Kalau kalian pengen pergi nge-gym misalnya, maka pergi saja. Nggak perlu tuh mikirin apakah nanti ada gerakan yang salah, atau apakah nanti orang akan menertawakan kalian. Kalaupun nanti ada yang menasihati kalian karena gerakan yang kalian lakukan itu salah, maka anggap saja itu sebagai masukan, sebagai pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bahkan mungkin itu bisa menjadi jalur kalian untuk mencari relasi atau kawan baru misalnya yang memiliki impian dan tujuan yang sama. Kalau kalian pengen ngepost hasil karya gambar kalian ke media sosial, tapi kalian sendiri ngerasa malu, akun dikatain jelek gambarnya, akun dilihat kawan kalian, maka jangan pikirkan, lakukan saja. Kalaupun nanti ada yang mengkritik, maka anggap saja itu sebagai masukan, sebagai bahan evaluasi untuk diri kalian agar bisa menghasilkan karya yang lebih bagus lagi ke depannya. Karena yang tahu siapa diri kalian, bagaimana proses kalian, apa kelebihan dan kekurangan kalian, bagaimana proses perkembangan kalian, apa tujuan dan impian kalian. Hanya diri kalian sendirilah yang mengetahuinya, dan kalian punya kendali atas itu. Kalian memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang kalian inginkan selagi tidak melanggar hukum, sebagaimana orang lain bebas berpandangan tentang diri kalian. Jangan biarkan pandangan orang lain mempengaruhi kalian, jangan biarkan penilaian orang lain mengendalikan kalian. Ambil semua tanggung jawab itu untuk diri kalian sendiri, terus tingkatkan dan kembangkan diri agar kita bisa mencapai semua tujuan dan impian yang kita inginkan.